Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Suara Kafir terdengar dengan jelas di tempat teman-teman. Ada Terdengar, Kak. 9 peserta ya kelas malam hari ini latihan soal CPOB. Halo, Mbak Cindy atau Mbak Nur Faisa, apakah terdengar suara Kafir? Oh, masih belum jelas. Kalau belum jelas, Kafir akan join dari dua device. Kalau sudah jelas, ya kita satu device saja. Sekarang Kafir kirim dari absensi ya. Oke, sebelum teman-teman dari kelas apa pada malam hari ini? Ya, sambil nunggu ya, mungkin pada belum bisa nyalain voice-nya. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, maka kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di persilakan. Ini berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan bahas terkait dengan latihan soal CPOB ya, teman-teman. Nanti akan ada 50 soal. Soalnya gampang-gampang, tapi teman-teman bisa. Dan nanti kita baca soalnya bareng-bareng ya. 5 soal pertama Kafir akan bacakan, nanti teman-teman gantian ya, satu orang baca 10 soal biar kita cepat selesai. Oke, sebenarnya teman-teman dari kelas mana ya? Halo, apakah ada SK45. orang di kelas ini? Ya, Mbak Dewi, gimana Mbak Dewi? Dari kelas apa? Genuin, Kak. Dari Kak Oke, Danoin, Mas Kak. Eden ya. Oke, beda kelas nih ternyata. Genuin sama Enang April. Oke, nah kalau gitu kita mulai ya, teman-teman. Soal nomor 1. Suatu industri farmasi akan melakukan sampling dari supplier terkualifikasi dan homogen, di mana jumlah samplingnya adalah 9. Berapa jumlah sampel yang harus diuji? Silakan teman-teman. 1 menit dari sekarang. Jawabannya apa? Silakan teman-teman. Kalau sudah ada yang dapat boleh nyalakan voice ya, atau jawab di chat juga boleh, silakan. Dengan absensi sudah kafir kirim ya, nanti silakan diisi. Oke, sudah 1 menit. Apa teman-teman tebakannya? Oke, ada yang jawab di chat. 3. Oke. Mas Eden pakai rumus yang mana Mas Eden? Dapatnya 3. Homogen dan terkualifikasi. Oke, jadi kita bahas ya teman-teman. Kalau misalnya rumusnya itu ada 3 ya, pola N, pola P, serta pola R. Kalau pola N, ya, kata kuncinya itu homogen dan dari supplier yang disetujui. Oke. Nah, tadi di soal itu dia bilangnya adalah homogen dan terkualifikasi ya. Yang tapi teman-teman, kalau teman-teman mengacu kepada CPOB, tapi yang ke penjelasannya ya teman-teman, pola P itu kata kuncinya adalah hanya untuk uji identitas. Ya, jadi kalau misalnya dia bilang di soal adalah untuk uji identitas, baru pakai 0,4 dikali akar N.
Nah, kalau misalnya dia selain uji identitas, tapi dia dari sampel yang homogen, maka kita pakai rumus yang atas. Ya, jadi 1 ditambah akar N. Nah, kalau di soal ini, 1 ditambah akar N. Maka 1 ditambah akar dari 9. Ya, akar 9 kan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4. Gitu. Mas Eden tadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus pola P atau pola apa? Lupa ditambah, Kak. Oke, ya berarti sudah betul ya. Lanjut, nomor 2. Iya, rumus itu ya. Betul ya, sama ya berarti Mas Eden. Lanjut, nomor 2. Suatu industri farmasi akan melakukan perubahan kemasan produk. Ya, perubahan kemasan produk. Ini kurang lengkap ya. Dia ada ukuran kemasan produk. Validasi apa yang seharusnya dilakukan industri tersebut? Silakan teman-teman. Gampang nih. Ya, dia ikut nyoret juga ya. Coba guys. B. Oke. Betul ya. Jawabannya adalah minor. Ya, karena kata kuncinya adalah perubahan kemasan produk. Kalau kita ingat-ingat ya di teori kemarin, kalau validasi mayor itu berhubungan dengan kesehatan pasien. Contohnya, ya, misalnya perubahan supplier zat aktif atau perubahan pada proses produksi dan lain-lain gitu ya. Ketika terjadi perubahan pada zat aktif, maka akan berhubungan dengan terjadinya efek terhadap kesehatan manusia. Nah, kalau minor itu hanya ada 2 ya, betul, yaitu perubahan ukuran kemasan, dan satu lagi apa teman-teman? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat? Kita tidak masukin ya. Jadi kalau misalnya, lihat ya, untuk PPT yang terkait dengan sebenarnya bukan validasi ya, tapi registrasi. Registrasi ada beberapa jenis. Ini di PPT CPOB ya, kita lihat teman-teman. Nah, kalau misalnya dia variasi minor ya, dia adalah perubahan nama dagang obat serta penambahan ukuran kemasan. Nah, kalau misalnya notifikasi ya, ada penambahan informasi seperti klaim, efek samping, kontraindikasi, serta perubahan atau penambahan logo ya. Jadi kalau misalnya soal tadi nggak bilang logo, tapi bilangnya kemasan. Jadi lebih ke variasi minor ya jawabannya. Oke, sudah betul. Lanjut. Nomor 3. Mengacu Kak, kepada mohon Perkab maaf, BPOM nomor boleh 24 tahun 2017, termasuk kategori apakah registrasi tersebut, di mana Kak, terjadi perubahan logo dari permisi kemasan. Kak. Berarti apa teman-teman yang terjadi? Registrasi apa? Iya, betul ya, Mas. Tadi namanya Mas Eden ya. Variasi notifikasi ya, gampang ya tadi. Perubahan logo dan penambahan info terkait obatnya. Oke, lanjut nomor 4. Kalau ini chatnya Pak boleh ditampilkan slide sebelumnya, boleh. Yang ini, Mbak Dewi, atau slide yang mana? Yang registrasi atau slide yang mana? Yang perubahan mayor dan minor tadi Kak, tabel. Ya, oke. Yang tabel mayor dan minor. Ya, sorry ya guys, ternyata Kafir tidak mendengar suara kalian karena Kafir mute laptop nih. Jadi tadi teman-teman sudah nyalain suaranya ya, tapi aku nggak kedengeran tadi. Sorry, sorry. Nah ini, teman Mbak Mbak Dewi. Iya Kak, sudah. Makasih Kak. Oke, Mbak Dewi. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini suka muncul ya, jadi harus hafal teman-teman. Kalau mayor, inget-inget aja. Dia tuh bisa berhubungan sama kesehatan manusia atau tidak. Kalau misalnya dia berarti mayor. Kalau minor hanya 2 ya. Perubahan nama dagang. Misalnya Sunmol dibeli sama Mbak Dewi, diubah jadi Sunmil. Gitu. Atau awalnya 60 mili, diubah jadi 100 mili. Nah, kalau notifikasi cuma nambah info atau penambahan logo. Oke, gampang ya. Lanjut.
Nomor 4, tahapan kualifikasi sesuai CPOB adalah, silakan teman-teman, ini gampang ya, apa? Kualifikasi CPOB. A, oke, Mas Eden A. Ya, betul ya, A. Karena kalau di sindrom kita singkatnya DIOK ya. DIOK, kayak batu diok gitu ya. Yaitu desain, instalasi, operasional, dan kinerja. Betul ya, teman-teman. DIOK. Oke. Oh, ini ya, kategori registrasinya malah tampilin di sini. Harusnya tadi ya, pas di soal sebelumnya. Kalau baru ya berarti untuk obat yang belum mendapatkan izin edar, ulang hanya perpanjangan ya, tanpa ada perubahan apapun. Nah, kalau tadi mayor, minor, sama notifikasi sudah kita bahas. Ya, yang suka muncul biasanya mayor, minor, notifikasi, teman-teman. Jadi tiga itu harus dikuasai dan harus hafal ya. Oke, terakhir nomor 5. Zona iklim uji stabilitas yang dilakukan di Indonesia. Nah, Indonesia masuk ke zona berapa, teman-teman? Coba guys. Oh, ini teoritis ya. C, Kak. C, oke. 4B, oke. Rame nih, ada 3 orang. Oke. Oh, ada yang E. Ada yang 4B, ada yang C. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. 4B. Kenapa? Karena, nah ini ya, kalau misalnya 4B itu di Indonesia dan negara ASEAN, karena kita itu panas, tapi sangat lembab, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang jawab E, 4A ya. Halo, ada yang mau nanya? Kalau aman, pencet mungkin ya tadi. Itu ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu 4D. Nah ini sifatnya hafalan ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa buka ya sumbernya di ICH. International Conference of Harmonization. Nanti ada logo ASEAN-nya biasanya di tengah-tengahnya itu. Ya, PDF-nya itu. Oke, sudah selesai 5 soal bersama Kafir. Silakan. Ada yang mengajukan diri membaca 10 soal ke depan. 6 sampai 16. Silakan. Oke, kalau gitu Mbak Dewi ada. Halo Mbak Dewi. Oh, Dewinya ada 2. Oh, ada 1 deh. Mbak Dewi Fortuna. Iya, Oke. Kak. Mbak Dewi boleh bantu Kafir baca 10 soal. Baik, Kak. Oke. Nomor 6. Industri farmasi bagian produksi akan memproduksi tablet ranitidin HCl. Ranitidin HCl memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, namun memiliki permeabilitas yang rendah. Berdasarkan BCS, ranitidin HCl termasuk BCS talas. Oke, silakan. Apa teman-teman? Tebakannya. Oh, ini teoritis juga ya. Hafalan dia sifatnya. Oke, Mbak Nurli 3. 3 berarti bebek ya jawabannya. Oke. Yang lain sama dengan Mbak Nurli. Ya, betul ya. Nomor 6. Jadi error ya. Boleh jawabannya 3. Nah, gimana ingetnya? Ingetnya tuh pakai, oh, nggak ada. Enggak. Tapi tunjukin ininya, PDF-nya. Nah, ini ya, teman-teman. Apa ini namanya? Diagram ya. Jadi kalau misalnya BCS adalah Biopharmaceutical Classification System. Dimana kalau misalnya satu, ya itu dia perfect banget gitu ya. Atau anak-anak sekarang bilangnya green light. Gitu, karena dia kelarutannya tinggi, permeabilitasnya juga tinggi. Gitu. Jadi bagus semua. Kalau 4 ya, itu mudah juga inget ya, karena jelek semua ya, atau red flag. Solubilitasnya jelek, permeabilitasnya juga jelek. Yang suka ketukar adalah 2 dan 3. Ya, jadi ingat kalau misalnya 2, itu kelarutannya yang rendah, tapi permeabilitasnya bagus. Kalau 3, itu kelarutannya yang tinggi, tapi permeabilitasnya rendah. Nah, kalau di soal, ya tadi kita lihat, dia bilangnya adalah, mana tadi soal? Ini ya. Nah, soalnya dia bilang bahwa kelarutannya tinggi, tapi permeabilitasnya rendah. Ya, jadi kelarutannya tinggi, permeabilitasnya rendah. Jadi yang 3 ya, teman-teman. Nah, ini nih. Dia kategori 3. Kalau kategori 3 rekomendasi apa? Ini ya, teman-teman. Ada beberapa. Misalnya diubah menjadi produk ya. Didesain dalam bentuk produk maupun dikecilkan ukuran partikelnya. Itu karena akan berhubungan dengan peningkatan luas permukaan. Kamu berangkat jam berapa?
Udah mau berangkat. Oke, baca pakai mute ya, bocor suaranya. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut, silakan Mbak Dewi. Nomor 7, industri farmasi A, Farma akan memproduksi tablet ranitidin HCl. Ranitidin HCl memiliki kelarutan yang tinggi dalam air namun memiliki permeabilitas yang rendah. Berdasarkan BCS, ranitidin HCl termasuk BCS kelas. Oke, apa teman-teman? Kelarutannya tinggi, permeabilitasnya rendah. Itu sama ya dengan soal yang tadi. Ranitidin HCl sama persis ya. Ini jawabannya yang bebek ya teman-teman. Karena dia tadi sama permeabilitasnya rendah tapi kelarutannya tinggi. Ya. Oke, lanjut. Nomor 8, pihak pengawasan suatu industri melakukan pengawasan terhadap suatu produk. Didapati adanya ketidaksesuaian kualitas produk batch-nya, di mana produk-produk tersebut disimpan. Oke, silakan teman-teman. Dia sudah terbukti tidak sesuai kualitas, ya tidak memenuhi kualitas standar dari industrinya, maka produk tersebut akan disimpan di ruang apa? Oke, Mbak Nurli A. Ruang reject ya, betul sekali A ya jawabannya, ruang reject. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak memenuhi syarat ya PMS, dia akan disimpan di ruang reject gitu ya. Biasanya teman-teman tuh akan ada yang terkecoh dengan karantina ya. Nah, kalau karantina itu kata kuncinya dia masih menunggu ya teman-teman. Masih menunggu hasil dari uji lab gitu. Nah, ketika dia masih nunggu, belum tahu nih dia memenuhi kualifikasi atau tidak ya bahannya atau suatu produknya gitu. Kalau dia masih nunggu maka masuk ke ruang karantina gitu. Tapi kalau misalnya sudah terbukti dia memenuhi berarti masuk ke reject ya. Ini ada beberapa lagi yang jawab ya A, betul ya, Mbak Sidi dan Mbak Nurul. Lanjut. Nomor 9, sebuah industri membuat sediaan dengan zat aktif zensulfat untuk melihat konsistensi tetap pada sediaan dilakukan suatu penyesuaian yang sebelumnya sudah dilakukan selama proses produksi rutin. Proses apa yang dimaksud pernyataan di atas? Oke, ini udah ada yang jawab nih. Oke. Mas Mas Eden Mbak Nurli Oke. Kata kuncinya adalah untuk melihat konsistensi yang tetap pada sediaan, dilakukan suatu penyesuaian yang sebelumnya ada penyesuaian ya, yang sebelumnya sudah dilakukan selama proses produksi rutin. Produksi rutin, tapi ada kata kuncinya suatu penyesuaian. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 9 itu dodol ya, teman-teman, konkuren. Kenapa? Karena nomor 9 itu dodol karena dia itu kata kuncinya dia bilang di produksi rutin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya konkuren itu ada beberapa cirinya. Yang pertama dia itu untuk produk yang sudah berjalan dengan tingkat produksi rendah dan produksi rutin diproduksi gitu ya. Dengan produksi rendah dan produksi rutin. Terus yang kedua, ciri lainnya adalah dia mengalami perubahan. Ini perubahan atau modifikasi. Nah, jadi kata kunci clue-nya di soal ini adalah si penyesuaiannya ini teman-teman. Jadi ada penyesuaian, berarti ada suatu perubahan atau modifikasi sehingga dia mengalami penyesuaian.
gitu. Sehingga karena ada penyesuaian tersebut ya, itu yang menjadi clue bahwa jawabannya adalah konkuren. Nah, selain itu, ciri yang ketiga, dia itu punya data ya, batch yang diambil itu 3 batch berturut-turut yang diambil. Gitu. Oke, selanjutnya silakan Mbak Dewi. Nomor 10. Di industri farmasi dikenal adanya personil kunci. Pada CPOB 2018, personil kunci yang bertugas untuk memastikan produk yang diproduksi lulus sesuai spesifikasi dan memberikan persetujuan terhadap spesifikasi akhir produk adalah Pemastian mutu. Oke, ada yang pemastian mutu. Gitu makanya C. Oke, Mas Eden C. Tadi mbaknya A. Ya. Coba kasih tanya, pemastian mutu itu QA atau QC, teman-teman? QA. QA, betul QA, ya? Kak. QA, kalau pengawasan mutu baru QC ya. Nah, oke. Banyak mana nih? Yang A atau yang C? Oke, Mbak Cindy QA. Ya, jadi jawabannya adalah QC ya, teman-teman. Kepala Pengawasan Mutu. Jadi kalau kita lihat ya, di soal dia itu punya 2 tugas. Yang pertama, untuk memastikan produk yang diproduksi lulus sesuai spesifikasi. Ya, lulus sesuai spesifikasi. Ya, walaupun dia bilang produknya itu lulus sesuai spesifikasi. Dan yang kedua, dia memberikan persetujuan terhadap spesifikasi. Ya, jadi dia yang memberikan ACC, oke, spesifikasi kita, range kita untuk lulus itu sekian nilainya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman terkecoh dengan QE, mungkin teman-teman terkecoh di bagian nomor 9 ya. Jadi ini juga memang suka muncul juga ya. Tanggung jawab salah satu terbesarnya QE adalah meluluskan atau menolak produk jadi untuk dirilis. Ya, ada kata-kata untuk rilis atau bahasa lainnya adalah penjualan. Ya, penjualan ke masyarakat. Gitu dengan mempertimbangkan semua faktor terkait. Tapi kalau kita lihat di soal ya, dia tidak ada bilang untuk rilis produk tersebut ke masyarakat atau ke konsumen gitu ya. Jadi dia hanya bilang lulus sesuai spesifikasi, maka dia itu mengindikasikan ya teman-teman dia tuh lulus sesuai spesifikasi. Nah, ingat kalau misalnya QE dia itu akan uji berdasarkan dokumen. Kalau QC dia akan lulus atau tidak berdasarkan uji ya. Nah, dia bilang lulus sesuai spesifikasi. Nah, spesifikasinya itu ya dilakukan terhadap uji ya, berarti clue-nya seperti itu teman-teman. Dan juga dia bilang memberikan persetujuan terhadap spesifikasi akhir. Nah, kita lihat ya tugas kepala dari QC memberi persetujuan terhadap spesifikasi. Ya, jadi dia yang membuat nih spesifikasinya itu dia yang ACC, misalnya uji kekerasan. Tabletnya misalnya harus hancur dalam 4 sampai 8 kilo misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan memberi persetujuan terhadap spesifikasi gitu. Ya, terus kalau misalnya tadi dia memastikan tadi ya, apa dia bilangnya kata-katanya bertugas untuk memastikan produk yang diproduksi lulus sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Jadi dia melakukan pengujian terhadap produk tersebut gitu ya. Nih kalau misalnya di sini dia bilang bahwa menyetujui atau menolak ya dari bahan awal, kemas, produk antara, produk ruahan maupun produk jadi. Tadi kalau di soal dia bilangnya hanya produk ya. Jadi hanya produk. Nah, dia nunjukin bahwa si apoteker tersebut ya dia akan melakukan suatu pengujian ya lulus atau tidak suatu produk tersebut gitu. Maka jawabannya adalah QC. Di sini kebayang teman-teman atau masih bingung antara QS sama QC? Maka jelas karena tidak ada kata-kata di Jelas, Kak. rilis gitu ya. Oke, betul. Oke, aman ya Mbak Muni. Oke, kalau gitu lanjut. Aman, Kak. Oke. Lanjut, silakan Mbak Dewi. Nomor 11. Sebuah badan usaha ingin mendirikan UKOT atau usaha kecil obat tradisional yang memproduksi sediaan sirup ekstrak dan sirsak dan ekstrak daun sirsak dan sirup jahe.
kemanakah pemohon harus mengajukan surat izin pendirian UKOT? Oke, kemana teman-teman? Oke, Mas Eden. Yang lain? Sama atau berbeda? Dinkes Kabupaten Kota? Oke, kita bahas ya. Jadi nomor 11 jawabannya adalah Dinkes Provinsi ya, teman-teman. Ada lagi yang chat yang tadi. Nah ingat teman-teman, kalau misalnya di industri atau produsen untuk obat tradisional ya, itu ada tingkatnya industri. Kalau industri dia ada dua kan, IoT, industri obat tradisional, sama industri ekstrak bahan alat, IEBA. Nah ini ngurus izinnya di mana? Ngurus izinnya di tingkat yang paling tinggi, yaitu di sebutannya Dirjen ya. Dirjen Binfar. Binfar itu Bina Kefarmasian yang ada di mana? Di pusat ya, di Kementerian Kemenkes. Terus dia juga ada yang dalam bentuk usaha ya, usaha. Usaha itu ada UKOT sama UMOT. Memang ini suka terbalik-balik ya teman-teman. Zaman kami dulu belajar juga suka kebalik. Jadi ingatnya gimana? Ingat definisinya. UKOT ya kecil teman-teman. Oke, kecil, dan UMOT itu usaha mikro obat tradisional. Gimana ingatnya Kafir? Ya, kalau mikro teman-teman ya mikro, ingat mikro itu tidak kasat mata. X itu tidak ya, tidak kasat mata. Sehingga kalau teman-teman pas S1 ya atau SMA, kalau mau ngelihat zat yang sangat kecil, mikro, berarti pakai mikroskop gitu ya. Jadi dia pada tingkatannya dibandingkan dengan kecil, itu jauh lebih kecil gitu ya. Kalau kecil itu dia masih terlihat ya, masih kasat mata. Gitu. Jadi kalau ingat mikro itu harus dilihat dengan mikroskop ya, saking kecilnya, maka kita ingat dia di tingkatan yang paling rendah gitu ya, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, tapi ditanya di soal adalah UKOT ya, karena UKOT ingat usaha kecil. Kecil itu ingat-ingat kata kafir kasat mata, berarti terlihat dengan mata tanpa alat gitu ya. Berarti dia adalah di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu di Dinas Kesehatan Provinsi gitu ya. Ingat-ingat ya teman-teman, perbedaan antara UKOT dan UMOT. Oke, lanjut. Nomor 12, apoteker di unit Regulatory Affairs hendak mendaftarkan produk hand sanitizer yang termasuk kategori perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Institusi mana yang mempunyai hak untuk mengeluarkan nomor izin edar dari sediaan tersebut? Oke, silakan teman-teman tebak-tebak. Kalau ini kan nggak ada ya yang kita bahas, karena ini bukan obat tradisional, tapi bikinnya perbekalan kesehatan. Ya kata kerja perbekalan kesehatan. Kementerian Kesehatan. Oke, Mbaknya jawab Kementerian Kesehatan. Ini ada juga yang jawab di chat. Oke. Yang lain, ada lagi teman-teman tebakannya? Oke, ada dua ya jawabannya. Kalau gitu kita bahas ya PKRT. Perbekalan kesehatan ya. Nah, kita bahas ya teman-teman. Kalau misalnya PKRT ya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan Alkes ya. Jadi sebenarnya dia tuh sepaket teman-teman. Kalau dia bilang PKRT, ya mungkin teman-teman melihat karena ada kata-kata rumah tangganya, ini mas skala kecil Kak gitu ya. Tapi PKRT itu secara definisinya ya, secara legalnya dia akan disandingkan dengan alat kesehatan. Maka betul kata mbaknya tadi izinnya di Kemenkes Kak, ya di pusat teman-teman. Nah, itu. Kecuali dia bilangnya bukan perbekalan kesehatan, tapi bilangnya pangan industri rumah tangga ya. Pangan industri rumah tangga kayak olahan makanan gitu ya, teman-teman. Itu baru di Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Tapi karena di soal dia bilangnya adalah perbekalan kesehatan ya. Itu sama dengan Alkes, setara dengan Alkes. Maka di Kemenkes. Nah, terus kalau misalnya BPOM bertanggung jawab terhadap apa? Ya, obat, suplemen, OT, pangan, wasi, maupun kosmetik. Ya, jadi ingat-ingat aja kalau BPOM itu seperti tanggung jawabnya seorang apoteker. Kan ada 4 ya sediaan yang menjadi tanggung jawab apoteker itu kosmetik, obat tradisional, obat konvensional, maupun bahan obat. Gitu.
Ya, jadi jawabannya adalah Permenkes RI. Betul sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau aman? Aman ya. Begitu lanjut, silakan Mbak Dewi. Nomor 13, seorang apoteker pada bagian kontrol kualitas suatu industri farmasi akan menguji tingkat kejernihan sedia injeksi ranitidin 25 mg per mili dalam vial dan memerlukan pengaturan intensitas pencahayaan ruangan untuk pengujian tersebut. Berdasarkan CPOB, berapakah syarat intensitas pencahayaan ruangan yang harus ditetapkan oleh apoteker tersebut? Oke, silakan teman-teman. Kejernihan ya. Berarti 600. betul ya. A ya, 600 lux. Betul ya. Ini yang paling tinggi ya, teman-teman. Ingat ya, teman-teman, lux itu adalah tingkat kecerahannya, ya, kecerahan dari lampunya. Jadi semakin tinggi dia semakin terang lampunya, bukan watt ya, bukan listrik. Coba kafir tes aja ya. Kalau misalnya 100 buat apa, teman-teman? Buat di mana? Di industri. Ruang ganti pakaian atau toilet. Iya, betul, ruang ganti atau toilet. Terus kalau misalnya naik lagi yang 200 buat apa, Mbak atau Mas? Gang. Gudang. Gudang ya, betul, gudang ya. Atau warehouse. Lanjut naik lagi 300. 300 buat siapa? Koridor. Koridor. Koridor, betul. Wah, jago-jago nih kelas malam ini. Lanjut 500 buat apa? Untuk produksi, ruang Kantor. pengelolaan, pengemasan. Pengemasan ya. Oke, betul ya. Pengemasan. Nah, ini sifatnya hafalan ya, teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa pakai logika kalau dia di pertanyaannya, menurut teman-teman itu areanya penting, ya berarti semakin tinggi luxnya. Kalau dia nggak penting-penting amat, dia akan rendah ya. Tapi biasanya kalau di UKAI yang ditanyain yang penting ya, teman-teman. Jadi yang suka muncul tuh yang ini, uji kejernihan. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 14, dalam Peraturan PP 51 tahun 2009, salah satu substansinya mengatur mengenal pekerjaan kefarmasian dan peran apoteker di industri farmasi. Peran krusial apoteker dalam industri farmasi seperti diatur peraturan di atas kecuali Kecuali ya, kecuali apa? D. D. Titik isi. Ya, betul ya. D, PPIC ya. Itu nggak diatur ya, teman-teman. Nggak harus apoteker. Seorang yang di bidang ekonomi juga boleh ya, karena dia di bidang apa namanya pengadaan gitu, PPIC ya. Jadi kalau di PP Peraturan Perundangan 51 tahun 2009 menyatakan industri ya, industri farmasi ya. Industri farmasi itu minimal QC, QA, dan produksinya itu adalah seorang apoteker. Coba Kafir tanya, kalau misalnya di soal dia bilang industri, tadi langsung ya, IoT, IEBA, maupun industri kosmetik, berarti masing-masing penanggung jawabnya berapa, teman-teman? Kalau industri farmasi 3, IoT, IEBA, sama kosmetik cuma 1 ke apoteker. Oke, betul ya, satu apoteker. Nanti dia di bagian mutu produknya. Oke, betul Mas, 100. Oke, lanjut, silakan Mbak Dewi. nomor 15, dalam rangka uji validasi kebersihan pada ruang steril A, injeksi amoksisilin dilakukan pengujian pembersihan dengan cawan papar selama 3 jam. Berapa hasil yang masih dapat diterima berdasarkan CPOB dalam CVU per M pangkat 3? Oke, silakan teman-teman, tebak dulu. Ruang steril A, ya, kata kuncinya untuk cawan papar. Ya, cawan papar itu berarti cawan petri, teman-teman. Nanti dia dibuka ya, terus dia dipaparin gitu. Untuk ngecek apakah ada mikroba atau tidak di ruangan tersebut. Gitu. Silakan, tebakannya berapa syaratnya? Tebak aja guys, nggak apa-apa, ini masih di kelas Di ya. bawah 1 enggak, Kak? Di bawah 1, oke.
Betul sekali Mbak Moni ya, di bawah 1. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya batas cemaran mikroba, ya itu dia ada beberapa. Ada yang pakai cawan papak, ada sampel udara, cawan kontak, maupun sarung tangan dari operator. Nah, kalau misalnya untuk ruang A ya, teman-teman, ingat aja semuanya itu harus kurang dari 1. Ya, kalau cawan papar itu tadi yang kasih jelasin ya, cawan petrinya ditaruh di area yang steril. Kalau sampel udara, ya itu bisa pakai kayak particle counter gitu ya, ada alatnya berapa. Terus kalau sampel cawan kontak berarti cawannya nanti ditempelin ya, ada kontaknya ke area-area yang mau diujinya gitu. Biasanya dia dari plastik bukan dari kaca ya, tapi dari plastik. Nah, ini teman-teman bisa searching ya. Terus nanti si ininya apa sih area gelnya itu bakal ditempelin ke area yang mau diuji, misalnya meja gitu. Terus kalau sarung tangan 5 jari itu dari operatornya ya. Oke, selanjutnya. Nomor 16, seorang apoteker suatu industri kosmetika bagian registrasi sedang mendaftarkan produk krim tabir surya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor registrasi yang didapatkan untuk produk tersebut adalah DBL 16160511101A1. Apakah arti dari 3 digit awal nama registrasi tersebut? Oke, silakan teman-teman. Udah yang jawab nih. Mas Eden Bebek. Oke, dagang bebas lokal. Yang lain sama dengan Mas Eden atau berbeda? Silakan. Oke, kalau Mbak Dewi tebakanmu apa Mbak Dewi? Yang B, Kak. B, ya. Betul ya, jadi jawabannya bebek ya. Betul jawabannya Mas Eden, Mbak Dewi maupun Mbak Aci ya. Jadi jawabannya bebek. Ya, D itu yang pertama dia menunjukkan dagang. B yang kedua, huruf yang kedua itu B, bebas ya. L itu lokal. Kita bahas ya di sini. Jadi ada digit pertama, digit kedua, digit ketiga ya. Sebenarnya kalau di modul ada ya teman-teman sampai digit ke-16 itu dibahas ya di modul. Teman-teman sudah menerima modul kan, nanti bisa ditampilin ya. Nah, tapi yang suka ditanyakan di UK ya, walaupun kalau zaman kafir ini nggak ada ya ditanyain ini, tapi beberapa suka muncul di UK maupun di TO itu adalah 3 digit pertama. Jadi 3 digit pertama itu harus dikuasai. Nah, tadi digit pertama itu ada D sama G ya pilihannya. Kalau D itu berarti dagang, kalau G itu generik. Ya, pasti paham ya teman-teman. Kalau generik berarti nama asli zat aktifnya, kalau nama dagang berarti ada diubah-ubah sedikit gitu ya, modifikasi. Terus kalau digit kedua dia nunjukin golongan obatnya ya. Kalau di Indo itu ada narkotik, psiko, keras, bebas terbatas ya. Nah, tadi kan ada pilihannya bebas terbatas ya. Bebas terbatas itu bukan B tapi T ya dia. Bebas terbatas. Terus kalau B tadi seperti di soal itu bebas. Jadi tadi B dan D. Terus sama L ya. L itu artinya diproduksi dalam negeri atau lokal. Kalau I berarti impor, E ekspor ya. Terus kalau X berarti dia untuk keperluan seperti bencana tsunami ya, untuk donasi biasanya. Terus kalau J itu artinya diproduksi oleh kimia farma ya, kata kuncinya dari terjangkau, dan S itu siaga ya, untuk diproduksi, ini salah ya, diproduksi maksudnya diproduksi oleh Indo Farma gitu. Karena BUMN ya, jadi ada logo khususnya. Oke. Terima kasih Mbak Dewi sudah membantu Kafir. Mbak Dewi dari mana asal kampusnya? Dari utama 5, Kak. Oke, ya dari Jakarta berarti satu kampus tuh ya sama Mas Eden. Oke, lanjut silakan teman-teman. Ada yang mengajukan diri baca 10 soal 17 sampai 27. Ya, paling ada 4 orangan yang bantu kafir malam hari ini. Kesadahan air. Oke, silakan Mbak Moni. Oh, Mbak Moni langsung jawab ya. Soalnya dulu Mbak Moni. Ya, Water softener pada pembuatan WFI berfungsi untuk menghilangkan kesadahan air. ya oke betul ya jawabannya bebek ya teman-teman.
Jadi nomor 17 ya. Teman-teman yang lain sama jawabannya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah menurunkan ya atau menghilangkan kesadahan air. Nah, sebenarnya teman-teman mungkin bertanya-tanya sebenarnya kesadahan itu apa gitu ya. Jadi kesadahan itu kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ gitu ya. Ketika dia itu kesadahannya tinggi, maka dia itu akan membentuk uh, akan ada ion Ca2+ dan Mg yang tinggi di dalam air tersebut gitu ya. Ca2+ sama Mg2+. Nah, ini bisa berbahaya ya karena dia bisa bereaksi dengan zat aktif obat kita maupun dia bisa mempengaruhi ke pipanya, teman-teman. Nanti pipanya bisa berwarna putih gitu. Karena kaya akan ion tadi. Gitu. Makanya ada tahapan namanya ditambahin softener ya. Softener ini suka muncul juga di UKAI. Dia untuk menurunkan atau menghilangkan dari ion Ca dan Mg. Oke, silakan lanjut Mbak Moni. Mbak Moni, tolong bantu baca 10 soal ya. Iya, Kak. Dalam sistem pengelolaan air di industri farmasi ada bagian yang berfungsi untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel yang terdapat pada raw water. Multimedia. Oke, tebakan Mbak Moni, cendol. Yang lain sama? Ya, betul ya. Mas Edin juga sama betul ya teman-teman. Ini multimedia filter. Gampang ya teman-teman. Oke, coba ingat-ingat teman-teman. Kan tahapan pertama multimedia filter. Yang kedua dikasih apa teman-teman? Untuk bikin PW. Aktif karbon. Active Aktif carbon karbon. filter. Oke, Aktif aktif karbon filter. filter. Oke, terus yang ketiga Heater filter. Water softener. itu softener. Yang keempat Heater filter. Reverse. Filter. nah ini kalau di sini ada ya, adanya adalah secara teoritis reverse osmosis betul, atau balik. Iya. Edi. Jadi betul, Edi. nah, elektronik deionisasi. Jadi dapat akhirnya purified water. Coba kasih tanya, ketika dia sudah mendapatkan purified water, misalnya dia mau bikin sediaan injeksi sehingga harus diubah menjadi water for injection, maka akan ada satu tahapan lagi, yaitu diapain teman-teman? Dilakukan apa? Diberikan panas. Ingat kemarin diajarnya sama siapa CPOB-nya? Diberikan namanya 70 Kak. hot. Hot lab. Iya betul. 70 derajat. Bisa betul di atas 10 derajat Celcius ya. Ya. Betul. Sehingga nanti kalau teman-teman prakteknya di industri steril ya, mungkin sekarang atau sudah pada selesai, itu teman-teman pegang pipanya itu akan terasa hangat gitu ya, karena dia menjaga airnya itu dipanasin gitu ya supaya dia tetap steril. Oke, lanjut Mbak Mon. Industri farmasi mendapat keluhan dari PBF terkait stabilitas salbutamol yang ada di pasaran. Menurut CPOB, keluhan tersebut harus segera ditangani. Bidang apa yang bertanggung jawab untuk hal tersebut? Oke, apa teman-teman silakan. Atau Mbak Moni juga boleh silakan. Stabilitas produksi menurut Ini produksi yang lain gimana? terkait stabilitas. C, Kak. C. PPIC. Oke, ada lagi. D Kak. Oke, D. Pengujian mutu. Oke, ada lagi bagian apa yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan, teman-teman? Ada lagi atau sudah? A. Bu. Betul. Ya, tuh akhir-akhir jawab A, betul ya. A jawabannya. Ya, betul. Mbak Cindy A. Ya, jadi kalau misalnya menangani keluhan itu tanggung jawab dari QA ya, teman-teman. Ya, jadi QA itu banyak ya tugasnya selain dia mengecek dokumen supaya meriliskan obat itu boleh rilis ke pasaran atau tidak. Dia juga ngurusin
keluhan ya, keluhan. Biasanya nanti keluhannya itu bakal dibikin analisis gitu ya. Salah satu yang terkenal itu misalnya analisis apa sih namanya? Fishbone ya, fishbone atau Ishikawa gitu ya. Jadi nanti dicari akar permasalahannya, kenapa keluhan itu bisa terjadi. Dan nanti QA-nya mikir gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi di masa mendatang. Dan hal-hal seperti itu gitu ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman lihat dan dia berhubungan dengan dokumen, ya langsung tembak jawabannya adalah QA ya. Termasuk ini berhubungan dengan kayak pharmacovigilance ya. Teman-teman pernah dengar pharmacovigilance? Nah, Nah, Kak. Nah, pharmacovigilance itu juga menjadi tanggung jawab QA ya. Itu juga suka muncul juga. Oke, lagi. ada. Sebuah industri farmasi akan membuat formulasi sirup kering amoksisilin. Parameter apa yang penting dilakukan untuk evaluasi sediaan sirup kering tersebut? Oke, sirup kering apa? Oh, rame nih chatnya. Oke, ada yang A, ada yang E. Oke, ada yang A, ada yang E. Ada lagi? A. A. Oke, ya betul ya, jawabannya adalah kadar air. Kenapa? Karena dia bilang formulasinya dalam bentuk sirup kering ya. Jadi kita harus memastikan ya yang penting adalah menjaga kadar airnya ya, supaya memenuhi syarat. Karena kalau misalnya kadar airnya melebihi syarat ya, berarti dia bisa merusak sediaannya gitu. Padahal udah capek-capek diformulasi menjadi sirup kering, tapi kalau kadar airnya tidak memenuhi syarat ya tetap tidak stabil ya sediaannya. Oke. Seorang pasien membeli obat bebas terbatas di apotik dan terdapat peringatan awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Nomor berapakah peringatan tersebut? Oke, berapa guys? Hafalan ya ini juga. A, Kak. Oke, A. Ada yang jawab A. Hanya untuk bagian luar badan. Oke, silakan. Ada lagi tebakannya? Oke, Mbak Anissa Bebek. Oke. Ada lagi tebakannya di kelas malam hari? C, Bu. C. Jangan panggil Bu ya. Kak aja ya. Kita paling beda 1-2 tahun kok, teman-teman ya. Ya, betul. Jawabannya yang C ya. 3 ya. Maaf, Kak. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi baru ini kakak dipanggil Bu ya. Oke, oke. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi peringatan itu ada 1, 2, 3, 4, dan sampai 6 ya. Kalau misalnya 1 itu obat keras ya, baca aturan pakai. Yang kedua, untuk kumur jangan ditelan. 3, hanya untuk bagian luar badan. 4, Banyak kan untuk dibakar. terus kalau 5 tidak boleh ditelan, dan 6 obat wasir ya, jangan ditelan. Oke, betul ya. Jadi 3. Selanjutnya nomor 22, silakan. Bagian R&D melakukan pengembangan suatu sediaan dengan grafik rate of shear meningkat ketika shear stress meningkat. Apakah nama aliran sediaan tersebut? Oke, silakan. Ini juga teoritis ya teman-teman, jadi sifatnya hafalan. Memang farmasi kan banyaknya hafalan ya. Oke, tebak-tebak teman-teman, gak apa-apa tebak, karena kita masih latihan soal. Yang penting kasih ukai betul. Oke, Mbak Moni tebakannya apa Mbak Moni? C. Yang jawab A. Yang lain? Mbak Eka Dodol. Oke, yang lain? Banyak nih chatnya, mulai. Kak. Oke, ada yang D, ada yang E. Oke, betul ya, mayoritas jawabnya E. Betul, jawabannya adalah dilatan ya teman-teman. Nah, kalau ini ke akhir bakal bukain PPT apa ya maksudnya, liquid ini kan ya.
Nah ini ya teman-teman, tadi kata kuncinya tadi semakin diaduk semakin kental viskositasnya tadi dipengaruhi dengan shear thickening system ini ya. Nah ini saran kafir ya dihafalin ya teman-teman terkait dengan apa namanya definisinya, contohnya sama apa namanya diagramnya ya. Diagram itu bisa dihafalin karena kafir dapat cerita ya dari yang periode lalu UKI berarti bulan apa tuh Maret atau Februari ya itu ini muncul gitu ya diagram sama definisinya itu muncul jadi bisa dihafalin gitu. Oke lanjut silakan Mbak Mon. Dalam sistem pengelolaan air di industri farmasi terdapat tahapan penambahan klorin selama pengelolaan. Apakah fungsi dari penambahan klorin tersebut? Apa teman-teman tadi udah di chat. Oke rame ya. Nah, gampang ya kalau ini teman-teman tuh jawabannya adalah bebek ya membunuh bakteri ya membunuh bakteri menghilangkan bau dan lain-lain ya klorin. Oke betul lanjut nomor 24. Apoteker hendak mendirikan industri kosmetik. Di manakah apoteker dapat memperoleh izin? Gimana guys gampang ini BPOM. Kak. industri ya teman-teman mendirikan industri tingkatannya ingat industri di mana bikinnya industri berarti di ada yang B ada yang A. B, Kak. Nah betul ya industri ingat tingkatannya industri industri itu paling tinggi kalau di Indonesia ya itu produsen paling tinggi berarti di Kemenkes tadi di bagian apa namanya Dirjen Binfar ya Binfar itu adalah Bina Farmasian gitu ya kalau bedanya Badan POM dengan Balai POM itu biasanya dari lokasi mas bentar ya coba kafir cek informasinya biasanya kalau misalnya area yang kecil itu adanya balai coba kita cek ya. Oke jadi kalau misalnya badan POM itu pada tingkatan dia badan pengawas obat dan makanan RI. Oke ya jadi kalau misalnya badan POM itu tingkatannya nasional mas ya tadi Mas Budi bertanya ada tingkatan nasional. Jadi lokasinya di mana? Lokasinya kita masih di Jakarta ya, belum pindah ke IKN. Sehingga dia bertanggung jawab terhadap kebijakan nasional terkait dengan BPOM ya, maupun terhadap penerbitan izin edar. Maksudnya Jakarta nasional. Kalau Balai POM, dia kata kuncinya pada tingkatan provinsi atau pada kota besar. Ya, jadi dia sifatnya apa namanya regional, regional. Jadi biasanya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dia fungsi utamanya adalah pelaksana teknis. Pelaksana teknis dan dia menerima ya atau menindaklanjuti pengaduan masyarakat lokal. Nah, sebenarnya kayaknya ada lagi di bawah Badan POM sama Balai POM ya. BB POM nggak sih kalau nggak salah. Yang dia di unit yang lebih kecil lagi. Balai POM. Oke, jadi ada namanya Balai POM sama BB POM, teman-teman. Balai Besar POM. Kalau misalnya Balai POM, ini ya, Balai POM itu untuk wilayah yang eh, bentar. Oke, jadi ada 3 ya. Badan POM, BB POM, kenapa kita jadi bahas ini ya? Balai POM, BPOM,
Oh, jadi BPOM ini ada dua ya, teman-teman. Ada yang dia dalam bentuk badan, ada yang dalam bentuk balai, ada yang namanya BBPOM gitu. BBPOM itu balai besar. Nah, langsung aja ke contoh ya biar kebayang. Kalau Badan POM itu lokasinya di Jakarta, jadi pusat. Pusat. Nah, kalau BB POM, Balai Besar POM, itu di kantor provinsi besar. Jadi contoh misalnya BB POM Bandung. Misalnya BB POM Bandung. Kalau misalnya BPOM, Balai POM, itu yang lebih kecil. Contohnya yang ada di Balai POM Jambi. Oke, apakah terjawab, Mas? Mas Arif ya? Mas Arif Firmansyah. Semoga terjawab ya. Lanjut, silakan. Ada sebuah obat yang baru ditemukan yang harus diuji secara klinik. Uji klinik yang menggunakan 200 responden manusia dengan penyakit tertentu disebut. Ya, silakan teman-teman. Ini juga hafalan ya. 200 responden itu udah kata kunci clue utama. Oke. C. C. Oke. C, Kak. Ya, C. Ya, betul ya. Jawabannya C. Ya. Tahap 2. Karena tahap 2 itu respondennya berapa, teman-teman? 100 sampai 200, Kak. Iya, betul. Dengan penyakit tertentu ya. Jadi dia harus spesifik sakitnya sakit tersebut ya. Penyakit tertentu tanpa komplikasi ya, tanpa penyakit lainnya. Kalau tahap 3 gimana teman-teman? Penyakitnya seperti apa? Penyakit tertentu dan Isin menjawab, indikasinya sama, obatnya berbeda. ya betul penyakit tertentu dengan komplikasi ya. Jadi misalnya obatnya untuk meredakan batuk. Nah, kalau dia di tahap 2 berarti yang hanya batuk saja. Batuk saja. Kalau misalnya di tahap 3 berarti batuk dengan komplikasi. Batuk plus apa, batuk plus apa. Dan jumlahnya berapa teman-teman kalau tahap 3? 500, Kak. Di atas Iya, 500. minimal 500 responden. Ya, diujikan obatnya dikasih ke pasien. Oke, lanjut. Departemen R&D sebuah industri ingin mengembangkan sediaan cair untuk ibuprofen yang memiliki sifat sukar larut dalam air namun sangat mudah larut dalam etanol dengan pH stabil 3,8 sampai 4,8. Kalau nggak salah, sediaan apa yang cocok untuk dibuat? Ya, apa teman-teman? Takutnya dia suka larut dalam air, tapi mudah larut dalam A, etanol. Kak. Ah, Eliksir, Kak. betul elixir ya. Etanol itu termasuk apa teman-teman yang ditambahkan sebagai solvent ya. Selain etanol apa teman-teman contohnya? Gliserin, Kak. Iya betul, gliserin, PEG gitu ya. PEG itu propylen glycol, ethylene glycol. Betul. Lanjut. Apoteker di industri farmasi mengevaluasi kualitas tablet ibuprofen. Uji disolusi yang dilakukan terhadap ibuprofen menggunakan dapar fosfat pH 7,2 dan pKa ibuprofen 4,4. Berapa persen ibuprofen dalam bentuk terion pada kondisi disolusi di atas? Oke. Silakan teman-teman. Ini bisa pakai yang teoritis ya, yang nggak perlu dihitung. Jadi sifatnya juga bisa hafalan. Silakan tebak dulu berapa.
Oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Jadi pH-nya, ya kita lihat 7,2, pKa-nya 4,4. Berarti pH lebih besar daripada pKa. Oke, maka kita ingat tabel yang ini, ya, yang atas teman-teman. Ketika nilai pH itu lebih besar daripada pKa, maka kita lihat, ya, dia yang ditanya adalah berapa persen ibuprofen dalam bentuk terion. Ya, dalam bentuk terion. Nah, maka jawabannya adalah yang mana teman-teman? 99. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 99%. Ibuprofen itu sifatnya asam ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang ini sifatnya hafalan. Oke. So lanjut. Oke, udah ya. Udah 10 soal. Makasih ya, Mbak Mon. Mbak Mon asal kampusnya dari mana? Sama-sama, Kak. Dari 17 Agustus. Loh, kalian kok bisa barengan? Oke, oke. Makasih ya, Mbak Mon. Oke, Sama-sama, Kak. oke. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau baca soal? 10 soal. Ini jangannya sekelas UTA semua ya? Atau enggak? Ya, sekalian aja ya. Sekalian yang UTA juga. Mas Eden. Mas Eden, halo Mas Eden. Mas Eden Katamang. Bisa bantu Kafir baca 10 soal? Ada nggak nih Mas Eden? Bisa, Kak. Oke, silakan Mas Eden 10 soal ya. Seorang apoteker pada bagian R&D, R&D di sebuah industri farmasi menggunakan albumin sebagai emulgator pada pembuatan sediaan krim betamethasone. Albumin merupakan senyawa kimia yang memiliki gugus kationik dan anionik pada struktur molekulnya. Apakah jenis surfaktan yang digunakan oleh apoteker tersebut? Oke, silakan teman-teman. Dia punya gugus kationik dan anionik. Berarti dia disebut sebagai surfaktan apa? Ini namanya rada-rada unik ya, tapi ini juga sifatnya hafalan, teman-teman. Oke, tebakanmu apa, Mas Eden? Oke, Mbak Anissa bebek. Kemudian, oke, lain. Oke, Mbak Cindy A. Amfoter. Ya, betul ya. Jawabannya adalah Amfoter, teman-teman. Karena dia bilang bahwa dia itu punya bus yang kationik serta anionik. Coba kita lihat ya di tabel ini. Jadi kalau misalnya dia bilang anionik, berarti dia punya muatan negatif. Ya, an. Kalau misalnya kationik, dia artinya positif. Nah, dia bilang di soal bahwa dia tuh punya sisi anionik dan kationik ya. Jadi dia punya sisi positif dan negatif ya. Maka dia disebut sebagai surfaktan yang amfoter sifatnya. Gitu. Kalau ion non ionik, non ionik berarti tidak bermuatan gitu ya. Jadi dia sifatnya hafalan dan jawabannya adalah amfoter. Oke, lanjut. Suatu zat memiliki sifat karakteristik permeabilitas rendah dan kelarutan baik, termasuk BCS kelas berapa zat tersebut? Oke, apa teman-teman? Udah soal ketiga nih yang muncul. B. Bebek, bebek atau yang lain? Dua atau tiga, teman-teman? Kelarutannya baik. Ini sama persis dengan soal yang tadi. Kelarutannya baik, tapi permeabilitasnya rendah. Iya, jadi perang ya. Ada yang C, ada yang B. Ya, jawabannya adalah yang cendol ya, teman-teman. Tadi. Nih, Kafir tunjukin lagi ya diagramnya biar teman-teman ingat-ingat lagi. Tadi kelarutannya baik, permeabilitasnya rendah ya. Kelarutan baik, ingat-ingat. Kelarutan baik. Nah ini, kelarutan baik ya. Kelarutan baik itu yang tiga ya teman-teman. High solubility ya. Permeabilitasnya jelek berarti tiga. Ya ingat-ingat teman-teman. Malam ini kita udah bahas tiga soal sama persis ya.
Kalau kelarutannya baik tapi permeabilitasnya jelek berarti 3. Oke, lanjut. Apoteker Departemen Quality Control hendak melakukan sampling terhadap bahan baku yang baru datang dalam bentuk tong. Barang yang datang adalah homogen dan dari vendor yang terkualifikasi sebanyak 4 tong bahan baku, maka berapa tong yang akan dijadikan sampling oleh apoteker QC? Oke, silakan dihitung teman-teman. Berapa dapatnya? Udah jawab. Bebek. Oke, Tiga, Kak. 3. Oke, kita bahas. Ya, pada jawab 3. Dia bilang homogen dan terkualifikasi ya, bukan untuk uji identitas. Berarti pakai pola yang ya PPT ininya, PPT CPOB-nya. Ini. Tadi ya homogen dan tadi terkualifikasi. Tapi tadi dia bilang bukan untuk uji identitas, berarti bukan pola P ya, bukan yang ini. Maka kita pakai pola yang N. Tadi sampel yang datang adalah 1 tambah akar N, akar 4. 1 tambah akar 4, 2, betul, 3. Tapi ingat, ada notes-nya di sini ya. Apabila N kurang dari sama dengan 4, ya, berarti nilainya boleh kurang dari 4 atau nilainya sama dengan 4, itu maka sampelnya diambil dari tiap wadah. Jadi jawabannya bukan 3, teman-teman, jawabannya adalah 4. Ya. Jadi jawabannya yang 4 ya. Di sini jelas teman-teman kenapa nomor 30 harus 4? Karena memang peraturannya ya seperti itu. Kalau kurang dari 4, minimal 4 yang diuji atau setiap wadahnya. Oke. Terus sama misalnya teman-teman hitung ya, hitung wadah terus nanti dapatnya, ini contoh aja ya, contoh misalnya wadahnya adalah hasil hitungan teman-teman 12,23. Terus pilihannya ada 12, ada 11, 13, sama 14. Teman-teman pilih yang mana? Kalau koma guys. Kalau koma untuk sampling pilih ke bawah atau ke atas? Ke atas 13 nggak, Kak? Atas, Kak. Ke atas, betul ya, ke atas. Jadi sekecil apapun komanya, teman-teman harus bulatkan ke atas. Kenapa? Karena menurut peraturan ini sampling minimal. Minimal teman-teman mengujinya 12,23 apa drum gitu. Kalau misalnya teman-teman meninggalkan 0,23-nya itu terjadi kesalahan ya. Kesalahan karena minimalnya 12,23 drum. Oke, lanjut. Apoteker di industri farmasi akan melakukan sebuah pembelian mesin cetak tablet. Ketika mesin datang ke industri tersebut, dilakukan kualifikasi untuk melihat bagaimana kinerja mesin pertama kali sesuai standar protokol yang berlaku dari vendor atau supplier. Kualifikasi siapakah yang dilakukan oleh industri farmasi yang dimaksud? Oke, silakan teman-teman. Desa. Ada yang desain, ada yang kinerja, ada yang desain. Apa Mas Eden? Tadi Mas Eden mau jawab apa? Apa ya? Desain kayaknya Kak. Oke, apa? Oke, beragam nih. Semua jawaban ada. B, D, E. Apa? Operasional karena masih dengan vendor atau pihak ketiga. Yoi, betul ya. Operasional. Ya, ingat-ingat karena dia membandingkan mesinnya kerja ya, dan ada kata kunci pertama kali dibandingkan antara mesin versus dengan protokol atau manual booknya gitu ya. Misalnya dia ada tombolnya ada 10 gitu ya. Bener nggak 10-10-nya itu bisa digunakan? Berarti dia operasional ya teman-teman.
Kalau kinerja itu gimana Kak Fer? Kalau kinerja itu sudah digunakan untuk produksi rutin gitu ya, udah digunakan untuk dia bekerja sebagaimana mestinya gitu. Itu disebut dengan kinerja. Kalau instalasi berarti harus ada kata-kata pemasangan gitu ya, instalasi. Nah, kalau desain ya kenapa enggak? Karena desain itu sebelum produknya dibeli ya, teman-teman. Belum dibeli. Kalau ini kan dia vendornya udah datang nih ke kita. Berarti kita udah deal tuh sama vendornya. Nah, kalau kualifikasi desainnya itu kita membuat list kriteria yang kita inginkan atau disebut sebagai URS. Ada yang tahu URS panjangannya apa? User Requirement Specification. Specification. Ya, jadi dia akan menuliskan, misalnya kita mau beli alat mixing itu harus ukurannya berapa, bahannya dari apa, kecepatannya harus seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi dia kayak daftar yang diperlukan sama si industrinya itu seperti apa, ditulis dalam kualifikasi desain. Gitu ya. Kalau personil nggak ada ya. Lanjut. Suatu industri farmasi sedang memproduksi obat dengan menggunakan suatu mesin. Pada proses produksi ditemukan sisa digoksin pada mesin tersebut. Apa tindakan yang harus dilakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali pada proses produksi obat selanjutnya? A. Validasi pembersihan. Oke, yang lain sama ya? Oke, betul ya teman-teman. Validasi pembersihan ya. Validasi pembersihan. Ingat-ingat metodenya ada swab, rinse ya. Dan ada satu lagi, ada tiga ya metodenya. Oke, lanjut. Ya, betul. Mbak Faisa dan Mas Okto. Silakan Mas. Sebuah, sebuah industri farmasi ingin membuat tablet amlodipin. Untuk membuat suatu obat harus memenuhi standar dari bahan awal hingga produk jadi. Persyaratan yang harus dipenuhi juga adalah persyaratan dari supplier. Persyaratan bahan baku apakah yang harus dipenuhi oleh supplier? A. Certificate of Analysis. Wis, betul ya. Oke, pada betul nih. Oke, 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 oke. Mantap ya. Kalau gitu nggak perlu dibahas nih. Nomor 33. Udah jelas ya, teman-teman. Certificate of Analysis. Kalau MSDS itu lebih ke Material Safety Data Sheet ya. Jadi lebih ke safety-nya. Ya. Gimana? Ke kayak B3 gitu ya kalau MSDS. Ya, betul. Ke B3 penanganannya ya. Kalau misalnya terjadi ledakan dengan produk ini atau zat ini gimana gitu ya. Betul. Silakan lanjut 34. Suatu industri farmasi membuat tablet salut metronidazole menggunakan metode granulasi basa. Proses produksi dimulai dari proses penimbangan hingga pengemasan obat. Di bawah ini, manakah yang termasuk produk ruahan atau produk tinggal pengemasan? Ini udah ada definisinya ya, enak banget nih. Berarti yang mana teman-teman? Produk D, Kak. tinggal dikemas. Salut. D, Kak, tablet salut. Ya, betul ya. Tablet salut ya. Ya, betul. Tablet salut kan dia udah melalui proses penyalutan gitu ya. Kalau inti dia belum selesai gitu ya. Terus kalau misalnya yang suka ditanyain lagi produk ruahan yang kalau dia steril. Itu apa teman-teman? Produk ruahannya untuk dia yang steril. Tetes mata misalnya. Kalau tetes mata berarti produk ruahannya apa? Produknya udah jadi, tinggal dikemas. Kalau tetes mata berarti jawabannya adalah masa yang siap filling. Siap filling. Filling itu apa? Filling itu proses penuangan ya. Jadi masa, berarti larutannya, cairan tetes matanya yang siap dituang. Ya, betul. Nah, oke. Oke, ini ya, tadi ada definisinya masing-masing. Pasti teman-teman sudah pada bisa ya membedakan masing-masing bedanya apa. Oke, lanjut.
Sebuah industri farmasi akan memproduksi antibiotik golongan beta-laktam. Limbah produksinya direaksikan dengan NaOH selama 24 jam sebelum dialirkan ke bak penampungan limbah. Memecah cincin beta-laktam, Kak. Betul. Bisa, betul ya. Memecah cincin beta-laktam. Ini sama dengan jawabannya Mbak Cindy ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman udah pada selesai PKPA ya? Udah tinggal ujian ya? Atau masih ada yang PKPA? Masih, Kak. Oh, Masih sakit. Res. Terakhir, Res. oh terakhir. Oke ya. Ya. Oh, masih PKPA Kak. Baik, baik, baik. Ya, kalau misalnya teman-teman dapat praktek di industri ya, teman-teman biasanya akan bisa melihat IPAL. IPAL itu proses pembuangannya ya, itu ada kolam-kolam. Nah, kolam-kolam itu biasanya akan salah satu kolamnya diisi dengan ikan-ikan ya. Jadi selain tadi kita tambahkan NaOH untuk memecah cincin beta laktam, kita juga ada indikator. Ya, indikator. Jadi airnya itu kalau misalnya sudah bebas ya dari cincin beta laktam itu tidak akan membuat ikannya mati gitu. Tapi kalau misalnya ikannya tiba-tiba mati gitu ya, ikan-ikan banyak di kolam itu mati, itu berarti menjadi indikator. Berarti air yang dikeluarkan dari industri tersebut ya sebelum dikeluarkan ke limbah masyarakat itu masih ada tercemarnya gitu ya. Jadi belum selesai proses pengolahan. Ada yang lihat nggak, guys, di antara 32 orang ini? Kolam ikan di industri farmasi? Ada, Kak. Ada. Ada ya. Oke, lanjut. Suatu industri farmasi memproduksi fenofibrat 200 mg yang merupakan pengembangan dari produk fenofibrat 100 mg. Agar produk tersebut dapat diedarkan, maka harus dilakukan uji ekivalensi. Uji ekivalensi apa yang harus dilakukan? Ya, silakan teman-teman. Industri yang mau bikin fenofibrat 200 mg. Tapi yang udah ada di pasaran itu 100 mg. Nah, nanti dia harus uji apa? Ada dia. Tebak-tebak, silakan. Oke, tidak ada tebakan. Ya, kalau gitu kita bahas. Oh, ada nih yang nebak. Mbak Marsha, Dodol. Oke, in vitro. Ya, ada lagi. B, Kak. Apa Mbak? Bebek atau dodol? Oke, Mas Fahmi bebek. Mbak Eka bebek. Oke, pada bebek. Oh, pada bebek di solusi terbanding ya. Oke, kita bahas. Ekivalensi, dia mau bikin 200 mg dari yang sudah tersedianya. Ya, jadi kita bahas 36 itu adalah in vivo, teman-teman. Ya, karena dia membuat sediaan ya yang dosisnya lebih tinggi atau lebih besar dari pabrik yang sama ya. Jadi pabriknya itu udah bikin obat, nah, tapi dia mau bikin pengembangan nih dari yang udah ada, tapi dosisnya lebih tinggi, maka harus bioekivalensi in vivo. Tapi kalau misalnya dia bikin dosis yang lebih rendah, berarti dia pakai UDT. Jadi misalnya kalau di sini jawabannya kan in vivo. Kalau misalnya ini soalnya diganti ya, soalnya diganti misalnya dia bikin fenofibrat tapi 50 mg, contoh aja ya. Nah, berarti dia pakai UDT. Jadi perlu perhatian, dia mau bikin dosisnya yang mana, yang sudah ada itu dosisnya yang mana, gitu. Karena berpengaruh ke jenis ujinya. Ya, kalau lebih tinggi in vivo, kalau lebih rendah UDT. Oke, selanjutnya Dalam melakukan uji stabilitas dipercepat, pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali. Kondisi pengujian yang dimaksud adalah dipercepat. Berarti gimana teman-teman? Dia kondisi stres biasanya. Kak. Oke, betul. Ya, 40 derajat RH 75. Kondisi stres ya, karena dia dipercepat maka kondisinya harus lebih besar ya. Besar gimana ya? Tekanan itu lebih besar gitu dibanding yang lain. Kondisi itu lebih stres. Oke. Tadi sampai nomor berapa ya, Mas Eden? Tadi sampai 38 ya? Atau sampai 37?
Lanjut aja gak sampai 38 terakhir. Silakan. Seorang apoteker di bagian QA suatu industri farmasi melakukan penelitian terhadap mutu, keamanan, dan efek samping baru dari produk tablet aripiprazole setelah dipasarkan. Produk tersebut merupakan salah satu produk baru dari industri farmasi tersebut yang dipasarkan dengan indikasi klinik sebagai antipsikotik setelah dipasarkan. Apakah nama bagian QA yang tepat menangani penelitian tersebut? Oke, apa teman-teman? C, Kak. Vigilance. Betul ya, gampang ya teman-teman. Pharmacovigilance ya, keamanan dan efek samping. Nah ini yang tadi ya, kalau dipercepat, accelerated dia 40, kalau real time 30. Oke, terima kasih Mas Aiden. Iya, Kak. Kamu orang bule Mas, namanya Aiden. Oke, ya, terima kasih. Lanjut. Mas Aiden dari UTA. Tadi 3 berturut-turut dari UTA. Silakan teman-teman, ada yang mengajukan diri? Dari UTA lagi juga boleh. Atau di luar UTA juga boleh, silakan. Boleh aku, Kak. Oke, silakan Mbak Eka. Sebuah perusahaan farmasi memproduksi sedia injeksi intravena aminofilin 25 mg per mili yang dikemas dengan ampul. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 2014, apakah kategori wadah pengemas primer produk tersebut? Oke, apa teman-teman? Silakan. Kata kunci dalam ampul. Berarti dia injeksi. Kalau injeksi masuk ke Kak. A, tertutup baik. Oke. Yang lain? Kak. Oke. Tertutup kedap. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Kadek A. Oke, ada lagi? Atau sama semuanya A dan E? C. Betul. Tertutup rapat. Tertutup rapat ya. C. Betul, cendol ya. Wadah tertutup rapat. Oh, nggak ada ya definisinya. Oke, masukin. Oh, ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kata kuncinya itu nomor 39 ya. Jadi kalau misalnya dia tertutup rapat ya, itu dia digunakan untuk melindungi isi terhadap bahan cair, padat maupun uap sehingga mencegah kehilangan merekat, mencair atau menguapnya bahan selama penanganan. Jadi contoh sediaannya adalah injeksi. Ya, ingat-ingat kalau misalnya dia dalam bentuk injeksi, berarti ampul kan injeksi. Berarti dia harus wadah tertutup rapat. Gitu. Kalau misalnya tertutup baik, tadi ada yang jawab A, dia itu untuk melindungi isi terhadap masuknya, melindungi isi dari masuknya bahan padat dan kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Terus ada lagi yang jawab E, ya, kedap. Nah, itu nggak ada ya, teman-teman. Adanya tidak tembus cahaya. Nah, ini juga nggak ada di pilihan, ya. Jadi gitu. Kalau misalnya dia injeksi, kata kuncinya tertutup rapat. Oke, silakan. Mbak Eka. Bagian R&D, sebuah industri farmasi akan mengembangkan sediaan gel natrium diklofenak dengan menggunakan bahan tambahan metil selulosa, propilen glikol, polisorbit 80, metil paraben, dan purified water. Ketika dilakukan kontrol kualitas, gel memiliki daya sebar yang sangat kecil. Apakah tindakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, silakan teman-teman. Coba kasih tanya ya. Daya sebar yang sangat kecil itu berarti dia terlalu kental atau dia terlalu cair, teman-teman? Kental. Terlalu kental, betul. Dia terlalu kental. Maka rekomendasinya apa? Terlalu tinggi ya viskositasnya, terlalu tinggi viskolnya. Berarti rekomendasinya apa, teman-teman? Untuk case tersebut.
C. Oke, meningkatkan konsentrasi propilen glikol. Ada lagi. Oke, C. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah menurunkan konsentrasi metil selulosa F, teman-teman. Jadi yang bebek ini suka muncul ya, teman-teman. Dia tinggal dibalik-balik aja nih, daya sebar terlalu kecil atau daya sebar terlalu besar gitu. Nah, metil selulosa itu apa? Metil selulosa itu adalah gelling agent. Ya. Kalau misalnya viskositasnya terlalu tinggi, maka kan dia punya daya sebar yang jelek ya atau kecil. Sehingga kita harus turunkan konsentrasi dari gelling agentnya supaya dia tidak terlalu kental gitu ya teman-teman, atau tidak terlalu tinggi viskositasnya. Gitu. Sebaliknya kalau misalnya dia di soal bilang bahwa daya sebarnya terlalu tinggi ya atau terlalu daya sebarnya terlalu cair gitu ya, terlalu encer, maka kita harus tingkatkan konsentrasi metil selulosanya supaya dia daya sebarnya menjadi baik gitu ya, meningkat viskositasnya. Oke, lanjut. Pada saat mapping CDOB oleh Badan POM ditemukan bahwa evaluasi terdapat hasil introspeksi diri tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Temuan ini masuk kategori tingkat kekritisan ya. Inspeksi diri ya. Sebenarnya kalau model 41 ini jarang muncul ya teman-teman di UKAI. Tapi nggak usah, kita belajar ya. Kalau teman-teman penasaran bisa buka di itu ya, di POPP-nya. Dia ada mana kategori mayor, kritikal, minor gitu. Oke. Mbak Marsha C. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Atau sama semua dengan Mbak Marsha, cendol? Oke, jadi jawabannya adalah 41 itu bebek ya teman-teman, jadi major ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, jadi ada 3 tingkatan ya, critical, major, dan minor. Nah, tadi kata kuncinya adalah infeksi diri ya. Nah, ini. Contoh dari temuan major adalah terkait evaluasi terhadap infeksi diri tapi tidak dilakukan dengan prosedur yang ditentukan. Nah, tadi di soal dia bilang ya, ada kata kunci, terdapat hasil infeksi diri yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, maka jawabannya adalah major. Mayor ya, mayor atau major. Biasanya nanti kalau misalnya ada, ini inspeksi diri ya teman-teman, beda sama apa, kalau dari BPOM itu namanya audit ya, audit. Nah, nanti hasil audit itu biasanya kalau misalnya ada yang tidak sesuai akan dibuat apa teman-teman, dokumen apa yang dibikin oleh apoteker menangani hal tersebut. Siapa ya Kak? Iya, capa itu apa mbak panjangannya? Corrective Active action. Corrective action. Preventive action. Iya, betul. Prevention. Betul, corrective action, preventive action ya. Jadi tindakan untuk perbaikan, koreksinya seperti apa, dan tindakan untuk mencegah, preventionnya seperti apa. Ya, betul. Sudah pada jago nih teman-teman semua. Oke, lanjut. Silakan. Apoteker di PBF akan melakukan pemusnahan obat kodein, alprazolam, dan diazepam. Siapakah yang diundang untuk menyaksikan pemusnahan tersebut? Oke, silakan. Siapa teman-teman? PBF ya pada tingkatnya. Oke, Mas Eden Cendol. Provinsi atau BB-POM. Oke. Yang lain sama? Ya, betul ya. Jadi, oh ini ada dan atau ya. Bentar. 42, ya betul ya teman-teman. 42 cendol. Ya, karena kata kuncinya pada tingkat PBF. Jadi gini teman-teman. Untuk permohonan saksi itu tergantung di mana lokasinya gitu ya. Kalau misalnya dia di instalasi farmasi pemerintah pusat, maka dia akan meminta saksi dari Kemenkes dan BPOM. Tadi ya, BPOM berarti yang paling tinggi. Badan POM ya, bukan yang Balai POM, tapi Badan POM.
Terus kalau misalnya dia industri, importir, PBF, ya, lembaga ilmu pengetahuan, maupun instalasi farmasi provinsi, maka dia mintanya ke Dinkes provinsi atau balai besar atau balai pengawas obat dan makanan setempat. Kalau tingkatannya vaskes yang di bawahnya gitu ya, seperti apotik, RS, dan lain-lain, dia akan di tingkat yang lebih rendah lagi, yaitu Dinkes kabupaten kota atau balai besar pengawas obat dan makanan setempat. Oke. Silakan. Bagian QC melakukan penanganan keluhan terhadap produk tablet nifedipine dengan nomor B7H3125. Pada tablet nifedipine dilaporkan mengandung zat aktif tablet nifedipine. Ada produk yang dilaporkan. Untuk mengetahui pemenuhan produk, maka hasil penetapan kadar zat aktif tablet nifedipine harus dibandingkan. Apakah yang digunakan untuk pembanding? Oke. Kalau ada keluhan, berarti dibandingkan dengan yang mana, teman-teman? Sampel peninggal ya, Kak? Iya, betul. Sampel pertinggal ya. Jadi setiap batch itu biasanya ada sampel pertinggalnya yang kita simpan di industri. Itu digunakan untuk pengujian ya. Betul. Lanjut, silakan. Seorang apoteker bagian industri ditugaskan untuk menyusun skema AHU. Penyusunan skema agar tidak adanya kontaminasi antar produk yang diproduksi. Apakah bagian AHU yang berfungsi mengatur pendistribusian udara atau debit udara ke ruang masing-masing? Oke. Ya, betul ya. Jawabannya adalah ya, betul. Cendol ya, teman-teman. Damper. Oke. Kalau filter berarti untuk mencegah ada serangga ya dan lain-lain. Kalau heater untuk apa, teman-teman? Pemanas, Kak. Iya, betul. Pemanas ya. Kalau cooling coil, ini bukan solid tapi coil. Apa, teman-teman? Cooling coil. Pendingin atau Oh, untuk pendingin atau kelembapan. Oke, betul. Kalau blower, Mengatur suhu kelembapan, Kak. Untuk ya, mendistribusikan udara, Kak. ya betul. Ini untuk distribusi udara ya. Tapi dia kalau damper dia spesifik ya, teman-teman, ke ruangan masing-masing. Jadi kalau misalnya industri canggih biasanya pakai kayak ada monitor gitu ya, teman-teman. Dia bisa ngatur ini harus suhunya berapa, ruangan ini, terus RH-nya berapa. Gitu. Masing-masing ruang itu bisa diatur dalam monitor tersebut. Oke, lanjut. Dalam sistem pengolahan air di industri farmasi, ada bagian yang berfungsi untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel yang terdapat pada raw water. C. Cek. Multimedia filter. Iya, betul ya. Multimedia filter. Sama ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sebuah industri farmasi membuat injeksi ranitidin. Oleh karena itu dibutuhkan air untuk injeksi. Berdasarkan tahap pengolahan air sebagai tahap akhir pemurnian, menurut EP diizinkan dilakukan hanya dengan cara tertentu, yaitu B, Kak. Bebek atau dodol? Benar, teman-teman. Di antara bebek atau dodol ini jawabannya. Ini yang jawab bebek atau dodol? deionisasi. B bukan, Kak? Oh, deionisasi. Edi. Oke. Jadi jawabannya ya nomor 46 itu adalah dodol ya, teman-teman, destilasi. Jadi di sini ada EP ya. EP itu apa? EP itu adalah kepanjangannya European Pharmacopoeia gitu ya. European Pharmacopoeia. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kata kunci tahap terakhir ya, teman-teman. Kalau tahap akhir itu betul ya, EDI harusnya ya. Deionisasi gitu. Tapi kalau misalnya di penjelasannya di sini di European Pharmacopoeia ya, itu bilang bahwa kan dia bilang untuk air untuk injeksi ya, teman-teman. Air untuk injeksi. Nah, kalau EDI itu kan di tahap akhir bikin purified water ya. Nah, kalau misalnya buat injeksi menurut European Pharmacopoeia itu
dia itu harus diproduksi dengan cara destilasi atau dengan reverse osmosis. Reverse osmosis. Nah, karena di pilihan gandanya itu nggak ada reverse osmosis ya, jadi kita pilihnya yang destilasi. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Bagian pengelolaan air, suatu industri farmasi melakukan proses purified water. Untuk mengetahui banyak tidaknya kandungan logam dalam air, parameter apa yang harus digunakan? Konduktivitas. Ya, betul. Konduktivitas ya. Jangan melihat ada aliran listrik atau tidak gitu ya. Logam. Tegangan listrik atau tidak pada pemeriksaannya konduktivitas. Oke, betul, Mas dan Mbak. Ya, lanjut. Pembuatan larutan NaCl steril, ruangan harus dikualifikasi ulang setiap periode tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk penjampuran partikel agar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Berapa bulan waktu untuk per periode? Ada yang jawab. Ya, betul ya teman-teman, jawabannya adalah 6 bulan. Jadi setiap periodenya itu setiap 6 bulan sekali itu harus dikualifikasi ya ruangan yang steril. Ruang pembuatan NaCl steril kan berarti ruangannya steril ya. Itu harus dikualifikasi setiap 6 bulan sekali. Teman-teman bisa buka di POPP BPOM ya. POPP BPOM. Ada terkait dengan kualifikasi ruangan. Selanjutnya, 2 soal terakhir. Industri farmasi ingin melakukan uji disolusi terbanding tablet furosemid. Uji dilakukan pada pH. Berapa teman-teman? Ini hafalan ya sifatnya. Gimana Bapak Isa? Kafir belum dengar. Apa? D, Kak. D, ya betul ya. Dodol ya, 1,2, 4,5, dan 6,8. 100 ya. Kalau ini sifatnya hafalan ya teman-teman. 1,2 itu untuk pakai larutan HCl. 4,5 itu nanti pakai buffer sitrat. Ya. 6,8 itu bisa pakai buffer fosfat. Ya. Kadang di soal dia nanyanya nilai pH-nya, kadang kan dia nanya zatnya pakai apa gitu ya. Jadi dua-duanya bisa dihafalin. Oke, terakhir. Saat mencampur dua bahan padat, farmasi menemukan bahwa campuran tersebut menjadi basah. Disebut apakah fenomena tersebut? Oke, fenomena kedua zat saat dicampur dia menjadi basah. Kalau homogen sama heterogen kan tercampur atau tidak ya? Kalau ini udah tercampur tapi kata kunci ada basah. Nah, berarti apa? Tebakan silakan. Tebakan terakhir dari teman-teman sekelas. Oke. Oke, ada yang C, ada yang E. Ya, B. betul. Oh, B. Oke. Oke, ya beda-beda. Ada yang C, ada yang B, ada yang E. Ya, jawabannya betul yang cendol ya, teman-teman. Jadi cendol itu disebut sebagai, kalau dia dua bahan dicampur dan menjadi basah itu disebut sebagai campuran eutetik ya, teman-teman. Eutetik itu campuran yang titik leleh komponennya berkurang ketika dia itu bergabung, teman-teman. Ketika berkurang ketika dua zat itu bergabung. Nah, kenapa dia itu bisa berkurang si titik lelehnya? Karena terjadi total energi sistem yang meningkat. Ini secara teoritisnya, teman-teman. Tapi bahasa mudahnya adalah ketika dua bahan itu
campur dan menjadi basah, itu disebut dengan campuran eutetik. Ya, eutetik. Oke. Alhamdulillah selesai ya, teman-teman. Oke, oh Mbak Nurli nanya, Pak, tabel pH pKa tadi bedanya dari 1 sama 2 apa? Apa ya? Ya kayaknya itu ada beda ya, teman-teman. Harusnya beda, tapi di sana tadi sama persis ya. Oh, ini ya? Oke. 7,2 dan 4,4. Oke, jadi Kak Fir, koreksi ya untuk tabelnya. Jadi tabelnya, teman-teman, atau Mbak Nurli ya, utamanya. Jadi ini kurang lengkap tabelnya. Tapi tambahin pena biru ya, biar beda. Jadi ketika pH itu lebih dari sama dengan pKa ditambah 2, atau pH-nya kurang dari sama dengan pKa minus 2. Ya, itu yang asam lemah 99% itu terion. Ini udah betul. Yang basa lemah itu 99% tidak terion. Ini tidak ya, ada tidak terion. Sedangkan kalau yang bawah 99% ini yang pKa kurang 2 itu 99% tidak terion dan 99% itu terion. Ini udah betul. Ini udah betul, ini udah betul. Yang kanan atas itu tidak terion dan yang tengah ya atau kiri bawah itu tidak terion. Dan ini harusnya ada lebih dari sama dengan. Terus yang bawahnya ketika pH sama dengan pKa itu 50% terion. 50% terion, dan untuk basa lemah dia 50% tidak terion. Aman, Mbak Nurli? Ini pH-nya, kalau kita lihat di soal yang tadi ya, mana ya tadi? Kan 7,2. 7,2 tetap lebih besar ya, ketika 4,4 ditambah 2. 4,4 tambah 2 kan 6,4 ya. Jadi tetap lebih besar. Jadi jawabannya tetap betul, 99. Cuma ini tabelnya ya, yang lebih lengkapnya. Apakah aman, Mbak Nurli? Oke, kembali kasih Mbak Nurli. Oke. Oke, terima kasih ya tadi ke Mbak Eka yang udah bantuin Kak Fir baca soal. Mbak Eka dari kampus mana? Dari Istiqlal Semarang. Oke, dari Semarang ya. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelasnya? Dari 50 soal. Oke, gampang ya. Kalau gampang, jangan lupa untuk isi absen ya. Teman-teman kan absennya pakai catatan. Sekarang teman-teman silakan nyalakan kamera. Karena kalau di mentor itu absennya pakai foto bersama teman-teman, gitu ya. Jadi silakan nyalakan kameranya teman-teman untuk bukti kehadiran. Mana ya? Imersif. Mana caranya? Oh, galeri ya. Oke, udah pada nyala ya. Fir hitung 1 sampai 3 ya. Boleh kasih senyumannya. Walaupun habis belajar 50 soal ya. Oke, boleh gaya kayak Mbak Moni juga boleh ya. 1, 2, 3. Agak tertekan ya guys wajah-wajah kelas malam ini. Boleh nggak tersenyum gitu? Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, ya. Sudah selesai kelasnya. Kalau ada salah kafir mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Thank Kak. you, Kak. Kasih, Kak. Makasih, Betul. Kak. Kenapa, Den? Kakak Dek Pulang, mana? pulang, Lah, pulang. Aku shift sore, jadi masih di sini. Lanjut. Oke. Kakak Dek masih
Asranti. Halo, Anti, Okto. Halo Anti, halo Moni. Halo, Okto.